Halo semuanya, perkenalkan saya Animadira Nirmalasanti dari Universitas Udayana. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai tahapan pembuatan layanan Compliance Manager. Sebelumnya, apa itu Compliance Manager? Compliance Manager berfungsi untuk membantu dalam mengelola persyaratan kepatuhan atau compliance requirement dari suatu organisasi atau perusahaan dengan lebih mudah dan nyaman, yang mana dia berfungsi untuk menginventariskan, mendetek, dan memonitor dari sistem setting, lalu merekomendasikan action yang dilakukan yang sesuai dengan perkembangan peraturan dan sertifikasi terbaru. Dan yang terakhir yaitu melakukan control mapping dan dapat melaporkan kepada auditor. Nah, langsung saja kita akan membuat untuk layanan compliance manager-nya. Di sini saya akan mengikuti dari dokumentasi Microsoft Learn dengan judul Getting Started with Compliance Manager. Pada tahap pertama, kita harus sign in terlebih dahulu ke Microsoft 365 Compliance Center. Nah, di sini saya telah membuat akun developer program dari Microsoft 365 untuk dapat mengakses dari Microsoft 365 Compliance Center untuk menggantikan akun perusahaan. Baik, langsung saja kita buka di Incognito Windows. Ini merupakan tampilan awal dari Microsoft 365 Compliance. Saya dapat langsung login karena sebelumnya saya telah melakukan login terlebih dahulu. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan set permission dan assign role. Di sini merupakan tahapan dari untuk set permission dan assign role di Microsoft 365 Compliance Center. Untuk role-nya sendiri, di sini terdapat penjelasan dari beberapa hal yang dapat dilakukan oleh user dan role yang ada. Baik, langsung saja kita ke dalam permission. Lalu setelah itu kita dapat ke Compliance Center dan memilih roles pada menu drop-down-nya. Compliance Center lalu memilih menu roles. Dapat dilihat di sini merupakan beberapa roles yang ada secara default pada Microsoft 365 Compliance. Selain itu, kita juga dapat meng-create dari roles yang akan ada di sini. Untuk saat ini saya akan memilih roles yang ada. Yang mana di sini roles yang akan saya pilih satu untuk read only yaitu compliance manager reader, dan yang satu yaitu untuk edit data yaitu compliance manager contributor. Compliance manager untuk reader terlebih dahulu. Kita dapat menambahkan dari members untuk roles ini dengan klik mengedit. Lalu klik add untuk menambahkan member. Di sini saya akan menambahkan member lainnya yaitu Lydia Holloway. Klik add dan klik done. Setelah itu kita dapat klik save. Baik, pada tahap pertama ini semua dari step-stepnya telah kita lakukan. Lalu ulangi step-step tersebut dengan
memilih akun yang berbeda. Di sini saya akan memilih untuk rules yang berbeda, yaitu Compliance Manager Contributor. Lalu kita dapat mengedit untuk membernya. Saya akan menambahkan member baru dengan nama Nestor Wilkie. Klik add. Kita simpan lebih dahulu untuk emailnya. Nah, lalu klik done. Dan yang terakhir, kita akan save atau simpan dari perubahan setting yang kita lakukan tadi. Dan dapat kita close. Baik, untuk dapat mengecek dari roles tersebut, apakah perbedaan dari roles tersebut, kita akan melakukan login dari akun-akun yang telah kita setting tadi. Yang pertama, untuk Nestor, kita telah men-set rules-nya untuk dapat mengedit maupun melihat dari compliance yang ada. Lalu kita akan melakukan login untuk akun dari Lydia untuk melihat perbedaan dari role tersebut. Baik, di sini saya telah melakukan login untuk atas nama Nestor, yang mana memiliki roles untuk dapat mengedit dari Microsoft Compliance ini. Yang mana di sini dia dapat melakukan akses untuk melakukan editing. Selanjutnya untuk Lydia, di sini saya men-set untuk roles
yang mana dia hanya dapat melihat atau read dari policy yang ada di sini. Di sini bisa dilihat yang mana untuk Nestor dapat melihat data profile, sedangkan pada Lydia di sini terdapat peringatan untuk dapat melakukan suatu tindakan di bagian Insider Risk Manager. Kita balik ke dalam dokumentasi Microsoft Learn selanjutnya, yaitu kita akan men-setting untuk automated testing dan user history. Di sini kita akan langsung ke bagian setting. Selanjutnya kita ke Compliance Manager dan klik Automated Testing. Sebelumnya kita dapat close ini terlebih dahulu. Lalu setelah ke menu setting, kita dapat klik Compliance Manager dan klik Automated Testing. Tunggu beberapa saat untuk melihat daripada pilihan ini. Yang mana di sini kita akan memilih antara turn on automated testing atau turn it off all the action maupun turn on per improvement action. Baik, di sini saya akan mengklik untuk turn on all improvement action. Lalu kita klik save untuk menyimpan dari perubahan yang kita lakukan. Nah, sekarang kita telah melakukan konfirmasi konfirmasi untuk automated testingnya. Selanjutnya kita akan melakukan manage untuk user history-nya. Untuk manage user history, kita dapat klik manage user history yang berada di bawah automated testing. Lalu kita di sini dapat melakukan pemilihan dari nama user atau member di sini. Selanjutnya kita klik untuk bagian select di bagian sebelah kanan dari user untuk melakukan export report, lalu reassign improvement maupun mendelete dari history suatu account. Nah, di sini kita akan melakukan export dari user history datanya. Ini dapat kita langsung klik export jika ingin melakukan export untuk akun bernama Adeli atau Adel. Ini merupakan salah satu contoh report yang telah kita ekspor. Selanjutnya kita juga dapat reassign untuk
improvement-nya. Yang mana lalu kita dapat memilih account untuk assign all improvement ke action ke new user. And unlike Swivel. Lalu klik assign action. Di sini terdapat notifikasi atau pemberitahuan mengenai perubahan atau setting yang kita lakukan tadi. Baik, untuk tahap reassign improvement telah kita lakukan. Dan yang terakhir, kita akan mendelete dari user history-nya. Klik select, lalu klik delete history. Di sini kita dapat mendelete history yang ada dari akun yang bernama Adele. Selanjutnya kita akan ke bagian Compliance Manager Dashboard. Baik, untuk Compliance Manager Dashboard-nya sendiri, kita akan klik untuk Compliance Manager. Tunggu beberapa saat agar dashboard dapat terlihat. Pada Compliance Manager Dashboard di sini akan memberikan indikator mengenai compliance score yang kita dapatkan. Di sini terdapat achievement point dari suatu organisasi atau perusahaan yang Anda miliki. Selain itu, di sini terdapat improvement action, yang mana perubahan atau action yang dapat dilakukan untuk menaikkan dari skor compliance-nya di sini. Pada improvement action di sini tabel ini terdapat status yang menandakan dari tingkat penting tidaknya suatu improvement action. Yang mana salah satunya di sini yaitu memiliki high grades untuk tes statusnya. Di sini juga terdapat persentase untuk achievement dari compliance score yang kita dapatkan. Di sini merupakan breakdown dari persentase tiap achievement tersebut. Untuk setting tab selanjutnya yaitu bagian improvement action, yang mana di sini merupakan tabel atau list tabel yang mana memberikan penjelasan atau memberikan informasi mengenai improvement action yang dapat kita lakukan. Di sini juga terdapat menu filter untuk memfilter dari action improvement action yang harus kita lakukan, yang mana dapat berdasarkan regulation, solution maupun group. Di sini juga terdapat menu solution, yang mana pada menu solution ini terdapat solusi yang ditawarkan dan deskripsi maupun skor atau poin dari solution tersebut. Selanjutnya terdapat assessment dan assessment template.
Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai Compliance Manager. Semoga video ini dapat membantu serta dapat memberikan jawaban atau penjelasan dari layanan Compliance Manager. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.